Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita pertemuan ke-38, 12 Oktober 2023, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu, semoga Allah memberkahi, membimbing, dan membawa kita pada cintanya dengan ngaji kita ini. Lidho'illah wa li syafa'ati Rasulillah, ala hadiniya kulinatin sholihah, summa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in thumma ila saya Abdul Qadir Al-Jailani qad sallallahu summa ila saya Fadil Al-Jailani qad sallallahu summa ila hadratil ali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila ilmu syekhina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang bawa tafsirnya silakan dibuka halaman 203 ya. Halaman 203 ayat ke 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyillahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan
wahai orang yang melihat ilalladzina kharaju min diyarihim, melihat kepada orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, yaitu penduduk Dawart di sebuah desa dekat Wasit yang tertimpa wabah taun, lalu mereka pergi melarikan diri, wahum ulufun, sedang mereka beribu-ribu, banyak sekali jumlahnya, hadarul maut, karena takut mati. Faqala lahumullahu, maka Allah berfirman kepada mereka setelah mengetahui mereka lari dari kodoknya, mutu, maka matilah kamu, maka mereka mati seketika. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka berkat doa Nabi Hezekiel alaihissalam. Ketika ia melewati desa itu, mereka pun melihat tulang mereka telah rontok dan tubuh mereka telah tercerai-berai. Hezekiel terkejut melihat itu, lalu Allah mewahyukan kepadanya, serulah mereka untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah. Maka Hezekiel lalu menyeru mereka dan mereka pun bangkit seraya berkata, Maha suci Engkau ya Allah, dengan puji bagimu, tiada Tuhan selain Engkau. Innallaha, sesungguhnya Allah yang mengatur kemaslahatan hambanya, ladu fadlin, mempunyai karunia dan kebaikan, ala nasi, terhadap manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas karunia dan kebaikannya. Di sisi lain, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, wahai orang-orang yang tertipu dan dapat melihat, ilal ladzina kharaju min diyarihim, melihat pada orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka dan yang diperlakukan dengan lembut dan sayang oleh Allah, yang menjadi tempat bagi imkan, wahum ulufun, dan mereka pun jumlahnya ribuan, banyak sekali. Dan saat itu mereka bersatu dengan para manusia lainnya, hadarul maut, karena takut mati, takut mengalami kematian. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman pada mereka, Allah sang memberi petunjuk menuju tauhid zat, berkata melalui ucapan para mursyid mereka, mutu, matilah kalian dari jati diri kalian, wahai orang-orang yang bergerak menuju samudera hakikat, maka mereka mati meninggalkan tuntutan kekuatan manusiawi, al-quwa al-basoriyah, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan alamiah, al-hayat tabi'iyah. Tumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka dan kehidupan hakiki, al-hayya al-hakikiyah, ilmu laduni, wujud esensial hakiki, al-wujud al-ainil hakiki, dan kebakoan yang kekal, al-bako al-azali al-sarmadi, atau kehidupan rohani. Innallaha, sesungguhnya Allah yang selalu mengurus berbagai urusan hamba-hambanya, ladu fadlin 'alan nas, mempunyai karunia terhadap manusia, yang melupakan kedudukan mereka yang asli dan tujuan mereka yang hakiki dengan mengantarkan kembali ke tempat mereka semula sebelum mereka turun ke cakrawala imkan. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak mengerti dan tidak memahami nikmat pencapaian ke tempat asal dan makom hakiki yang seharusnya membuat mereka bersyukur dan menjaganya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ya, syukur. Jadi ini disebut dua kali di sini, Bapak Ibu ya, dengan ayat yang persis, tetapi dimaknai dengan cara yang berbeda. Jadi yang pertama itu tentang kejadian di mana memang ada orang-orang yang terserang wabah, lalu meninggal dunia, kemudian hidup lagi atas mukjizatnya seorang nabi, disebut dengan Nabi Hezekiel alaihissalam. Sementara yang kedua dimaknai dengan kematian juga, tapi
kematian yang sifatnya batiniah ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian meninggal dunia bukan dalam arti fisiknya, tapi hatinya. Lalu kemudian dengan bimbingan seorang guru, mereka dihidupkan kembali hatinya dan jadi hiduplah hatinya. Jadi mereka mati meninggalkan tuntutan kekuatan manusiawi atau al-quwal basoriyah, lalu dihidupkan kembali menjadi kehidupan hakiki al-hayya al-hakikiyah. Ini kehidupan dalam arti rohaninya hidup, dan kemudian bisa merasakan al-baqaul azali as-sarmadi. Jadi kemudian menjadi kekal bersama Allah dalam kehidupan rohani. Jadi di sini disebut 2 kali ayat ini, diulang 2 kali. Yang pertama dimaknai secara lahiriah, yang kedua dimaknai secara batiniah. Waqatilu, dan jika kamu wahai orang-orang beriman hendak menjadi golongan orang yang mensyukuri nikmatnya dan meraih karunia dan kebaikannya, maka berperanglah kamu sekalian melawan kekufuran yang merupakan kekuatan hewani al-quwa al-hayawaniyah fi sabilillah, di jalan Allah yang memfanakan hal-hal lain secara mutlak. Ketahuilah bahwa jika kamu mati, maka kepada Allah lah kamu kembali. Jika kamu kembali hidup, maka kepada Allah kamu dibangkitkan. Lalu mengapa, wahai orang-orang yang beriman, kamu tidak berperang melawan para tentara setan, agar kamu selamat dari kehancuran imkan dan sampai kepada angkasa wujud. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mendengar kata-katamu yang berhubungan dengan tidak adanya jihad, lalu maha mengetahui niatmu yang merupakan buah dari kehidupan alami. Mangdalladzi yuqridullaha, siapakah orang arif yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan menyerahkan huwiyah imkan, esensi kauni dan kayani kepada Allah yang maha meruntuhkan semua huwiyah secara mutlak sebagai qardatan hasana, pinjaman yang baik dengan sukarela, bersemangat, gembira tanpa merasa sempit dan berat, ridho kepada semua ketetapan Allah, dan bersabar terhadap semua cobaan yang ditimpakan kepadanya. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya setelah ia fana dari huwiyahnya. Adha'afan katsira, dengan lipat ganda yang banyak, tak terhitung. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kecuali Allah, karena Dia maha mengadakan dan maha meniadakan. Kemudian muncullah darinya berbagai tingkatan yang mengenyahkan dualitas serta menghilangkan debu-debu dari segala selain Allah. Wallahu, dan Allah yang Maha Esa, Ahad dan Somad, yaqbidu wa yabsud, menahan kepada zatnya segala yang Dia sebarkan dan melapangkan dari bayangan-bayangan semua nama dan sifatnya serta jejak dari tajalli zatnya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, bukan kepada yang lain, kamu dikembalikan, wahai para bayangan secara sukarela maupun terpaksa. Ya, ini lagi-lagi makna batiniah ya. Alam taro ilal mala min bani Israel. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel yang tidak bersedia ikut berperang pada masa hidup Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana mereka kemudian terpaksa untuk berperang. Min ba'di Musa idh qalu linabiyillahum, sesudah wafatnya Nabi Musa, ketika mereka berkata pada seorang nabi mereka, yaitu Yusa dan Sam'un atau Samuel, ketika beberapa musuh muncul di tengah mereka yang menghancurkan rumah-rumah dan merampas harta benda mereka serta menawan anak-anak mereka, mereka berkata, ab'as idh qalu linabiyillahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah, tunjuklah untuk kami seorang raja supaya kami berperang melawan para musuh Allah di jalan Allah.
Lalu Nabi mereka menjawab, qala lahum asaitum, jangan-jangan karena aku tahu kepengecutan dan kemalasanmu. In kutiba alaikumul qitalu, jika diwajibkan atas kamu berperang oleh Allah, alla tuqatilu, maka kamu tidak akan berperang. Qalu wa ma lana, mereka menjawab, mengapa kami nggak berperang? Apa yang menghalangi kami untuk itu? Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Mengapa kami nggak mau berperang sedangkan mengapa kami tidak berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Dipisahkan dari anak-anak kami akibat enggan berperang. Andai kami tidak mau ikut berperang, maka habislah riwayat kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum. Maka tatkala benar-benar diwajibkan perang itu atas mereka, mereka pun berpaling menghindar dari perang kecuali sedikit saja di antara mereka, yaitu 313 orang sejumlah pasukan perang Badar. Wallahu alimum bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim yang melanggar perintahnya. Faqala lahum nabiyyuhum, nabi mereka mengatakan pada mereka berdasarkan ilham dan wahyu Allah, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah yang mengatur segala urusan telah mengangkat Talut, seorang pengelana asing, untuk menjadi rajamu yang akan mengendalikan urusanmu dan berperang melawan musuhmu. Qalu, mereka menjawab dengan sombong dan tidak percaya, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana, dari manakah Talut memerintah kami sedangkan dia berasal dari rakyat yang rendah? Mana mungkin ia layak mendapat kedudukan ini? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada Talut, karena dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak sehingga menjadi kuat. Mereka meremehkan kemampuan Talut karena kemiskinannya. Dia adalah seorang penggembala, tukang siram dan tukang masak dan tukang samak kulit, anak keturunan Binyamin yang tidak memiliki nasab dari golongan nabi atau raja. Kenabian ada di tangan anak-anak Lawai, sedangkan kepemimpinan raja ada di tangan anak-anak Yahuda. Dan di antara mereka ada banyak anak cucu keturunan Lawai dan Yahuda. Maka qala, berkata Nabi mereka kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah yang memuliakan para hamba yang hina. Innallaha astofahu alaikum, Allah lah yang memilih dan menetapkan untuk raja atas kamu meski dalam keadaan miskin dan bernasab rendah. Warodahu bastotan, dan Allah telah memilihnya dengan menganugerahinya kelebihan, keluasan dan kelengkapan. Fil ilmi, dalam hal ilmu mengenai pengetahuan kerajaan, wal jism, dan kekuatan besar pada tubuh untuk melawan dan menghadang musuh. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah yang mengatur kemaslahan para hamba, memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan di antara para hamba sesuai dengan pengetahuannya tentang mereka dan sesuai dengan hikmahnya, tanpa melihat harta benda dan nasab mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha bijaksana, Maha tahu, Maha luas anugerahnya dan kebaikannya, serta Maha mengetahui hukum dan keadilannya, melakukan apa yang dikehendaki dan memutuskan apa yang diinginkan tanpa didahului alasan ataupun tujuan. Terserah Allah ya. Allah itu mau ngasih kerajaan, kekuasaan, pemerintahan ke siapapun itu tanpa harus ada syaratnya, Bapak Ibu. Jadi untuk urusan harta dan kekuasaan, itu Allah memilihnya tidak berdasarkan apapun nih. Kadang-kadang nggak ada alasan apapun, bukan karena ilmunya, kadang-kadang bukan karena pinternya, bukan karena ketakwaannya. Pokoknya untuk urusan duniawi, entah itu harta maupun kekuasaan, Allah itu memberikannya pada yang dia kehendaki.
Kadang-kadang dari jalan yang sama sekali nggak disangka ya. Yang kalau udah dikendaki Allah itu kita repot. Kadang-kadang nggak ada kriterianya. Kadang-kadang miskin tiba-tiba bisa jadi berkuasa. Kadang-kadang juga nggak berilmu juga ada banyak yang lebih jauh lebih pinter. Tetap aja yang dipilih Allah yang tidak pinter mungkin. Jadi terserah Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi Allah itu mau ngasih kerajaannya, kekuasaannya pada orang yang dikehendaki dan mencabutnya dari orang-orang yang dikehendaki. Jadi kadang nggak ada kriterianya, Pak. Dan juga bukan orang yang paling bertakwa juga kadang-kadang. Bukan yang paling pinter, bukan yang paling hebat. Jadi terserah Allah bagaimana milihnya. Wa qala lahum nabiyuhum, dan setelah mereka putus asa untuk mengubah ketetapan Allah dan mengubah keriduannya, mereka datang untuk meminta bukti dan tanda-tanda kekuasaan Tolut kepada nabi mereka. Nabi mereka mengatakan kepada mereka berdasarkan wahyu dan ilham yang diturunkan Allah padanya, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan. Maksudnya di dalam terdapat sesuatu yang membuatmu tenang, tentram, dan mantap untuk berperang. Karena tabut adalah peti Taurat yang diturunkan mir rabbikum dari Tuhanmu untuk memperbaiki urusanmu. Wa baqiyatum mimma tarok, dan di antara tanda kekuasaannya adalah dia akan membawa kepadamu sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Wa baqiyatum mimma taroka alu Musa wa alu Harun. Ada yang mengatakan sisa peninggalan itu berupa serpihan lembaran, tongkat Musa, dan sorban Harun. Para Nabi Bani Israel mewariskan satu temurun sampai tahmiluhul malaikah. Tabut itu dibawa malaikat atas perintah Allah dan disampaikan kepada Tolut. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni semua telah disebutkan di atas, la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Terdapat tanda bagimu bahwa Tolut adalah raja, dan jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang datang dari sisinya melalui para nabi. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yad'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadi. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qala la taqata lanal yawma bijaluta wa junudih. Qala alladhina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Setelah Allah memberinya tahta kerajaan, maka Tolut segera berangkat menuju tempat musuh dengan pertolongan Allah. Diriwayatkan bahwa pada saat Tolut hendak menuju medan lawan, ia berkata, tidak boleh pergi bersamaku kecuali para pemuda yang bebas dari tipu daya, tidak memiliki angan-angan, semangat menjemput ajal, dan bergembira untuk perang dan gugur di jalan Allah. Alamma fasara Tolutu bil junudi, maka setelah Tolut keluar membawa tentaranya pada hari yang sangat terik dan menyeberangi padang tandus yang kering kerontang, masing-masing tentaranya itu munajat pada Allah di hatinya agar dia memunculkan sebuah sungai untuk mereka di padang tandus tersebut karena khawatir akan kehausan yang berat. Maka Allah mengilhamkan munajat ke hati Tolut. Qala innallaha, Tolut berkata, sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala yang dikehendakinya, mubtalikum binahar, akan mengujimu, memberi cobaan pada kalian di padang tandus ini dengan suatu sungai yang besar. Faman syariba minhu falaisa minni, maka siapa di antara kamu yang meminumnya, maka bukanlah pengikutku, bukan termasuk pengikut penolong dan pendukungku. Wa malam yad'amhu, dan barang siapa tidak meminumnya, tidak mencicipinya, fa innahu minni,
maka dia adalah pengikutku. Kecuali cuma ngambil sedikit. Illa manir tarofa hurfatam biyadi. Kecuali cuma minum sedikit dari cuma seciduk tangan saja. Ya. Bukan untuk meredakan kehausan, melainkan untuk mensyukuri nikmatnya Allah, memenuhi janji padanya dan menyebut-nyebut kebaikan dan karunia-Nya. Jadi justru ketika kehausan malah dikasih sungai, tapi nggak boleh diminum banyak-banyak, cuma boleh diminum sejumlah yang bisa diambil oleh tangan. Makanya ini Bani Israel ya. Dikasih ujian tetap dablek ini. Dan ketika mereka sampai di sungai itu, fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Kemudian mereka berpesta pora meminumnya sepuasnya, kecuali beberapa orang saja, cuma sedikit yang bisa dihitung jumlahnya. Ada yang mengatakan cuma 313, ada yang mengatakan 3.000, ada lagi yang menyebut cuma 1.000. Wahai yang sedang diuji dengan sungai dunia di cakrawala wujud, ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tafsir batininya lagi. Wahai orang-orang yang sedang diuji dengan sungai dunia di cakrawala wujud, janganlah kamu minum dari sungai dunia karena kamu takut dahaga akibat panasnya kerinduan isik yang memfanakan seorang perindu al-asyik dan kerinduan kepada kekasih al-ma'syuk yang hakiki, agar kamu tidak keluar dari golongan pecinta yang terbakar dalam api cinta mahabbah sampai mereka semua terlepas dari huwiyah mereka sendiri secara utuh, dan juga agar kamu dapat merasakan kelezatan cinta serta tidak terhalang dari tingkatan ulin nuha wal yakin, dan mereka yang berhasil mencapai surga perjumpaan jannah al-liqa dan taman penyerahan diri raudhatul taslim, raudhu at-taslim. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani malah memberi wasiat ya, rasakan terus kerinduannya ya. Jangan minta dibikin reda kerinduan kita pada Allah itu. Wahai orang-orang yang takut karena panasnya kerinduan al-asyik yang memfanakan seorang, yang membuat seorang perindu al-asyik menjadi sangat rindu sampai dirinya hilang sampai fana dengan rindu pada sang kekasih al-ma'syuk, kekasih yang hakiki yaitu Allah. Jangan minta diredakan kerinduan itu. Jadi jangan diminum sampai puas gitu. Minum sedikit aja gitu. Jadi kerinduan pada Allah itu ya sudah diredakan sedikit aja. Jangan sampai benar-benar hilang kerinduannya. Kenapa? Supaya terus terbakar dalam api cinta sampai terlepas dari diri kita sendiri secara utuh menuju pada Allah dengan masuk dalam surga perjumpaan, sehingga kita pada akhirnya bisa berjumpa dengan Allah, jannatul liqa, dan taman penyerahan diri, dan bisa berpasrah diri padanya sepenuh hati, raudhatul taslim, berada di taman orang-orang yang berpasrah dirinya pada yang maha kekasih, raudhatul taslim, raudhu at-taslim. Ini taman penyerahan diri. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu, maka tatkala Tolut dan orang-orang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata satu sama lain dengan berbisik, la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Ini orang tadi memuaskan diri dengan minum tadi itu, mulai nih jadi lemah semangatnya, dan mereka berkata, nggak akan sanggup kita pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya karena kekuatan dan kekokohan mereka. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, maka berkatalah orang-orang yang menyangka dengan prasangka baik terhadap Tuhannya, bahkan mengetahui dengan yakin bahwa mereka telah melepaskan pakaian imkan akan menemui Allah tanpa tirai dualitas dan hijab huwiyah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang cuma sedikit dari orang berakal dan banyak kecerdasan dapat mengalahkan golongan yang banyak dari tentara hawa nafsu biidznillah, dengan izin Allah.
dengan taufik dan kemudahan darinya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah yang menguji para hambanya beserta orang-orang yang bersabar terhadap cobaannya. Dan dia akan menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi mereka dengan daya dan kekuatan darinya. Tidak ada pertolongan selain Allah. La haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Benar Bapak Ibu, akhirnya justru kebanyakan orang yang tadi minum air yang memuaskan diri dengan nafsu minum tadi itu, akhirnya kehilangan semangat, takut melawan musuh. Sementara yang tetap berpuasa gitu ya, yang tetap menjaga dirinya, patuh pada pimpinan, tetap sikoh, setia pada pemimpinnya, mereka ini tetap bersemangat ya. Lucu ini, yang sudah nggak haus malah nggak semangat, malah ngantuan gitu ya. Yang masih lapar, masih kehausan, malah masih semangat. Dan malah bilang bahwa berapa banyak kejadian di mana pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan Allah selalu membersamai orang yang sabar. Walamma barozu li Jaluta wa junudihi qala rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma barozu li Jaluta wa junudih, dan tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak terlihat oleh mereka dan mendekat, qalu, mereka pun, Tolut dan tentaranya berdoa menghadap pada Tuhannya sambil merunduk dan memohon bantuan. Rabbana afrigh lana alaina sobro. Ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah, kuatkanlah kesabaran di atas diri kami. Kesabaran kami untuk mampu menguatkan diri kami. Wa thabbits aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami dalam menghadapi cobaan karena ridho atas keputusanmu. Wangsurna, dan tolonglah kami untuk memberlakukan hukum dan keputusanmu alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir yang mengingkari nikmat dan anugerahmu. Sesungguhnya engkau maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Ini doa bisa kita baca Bapak Ibu kalau kita sedang dalam kondisi ketakutan menghadapi musuh. Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran kami, kuatkanlah tekad kami, tetapkanlah jalan kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Fahazamuhum biidznillah, dan mereka, tentara Tolut, berhasil mengalahkan tentara Jalut, melumpuhkan, mengalahkan mereka dengan izin Allah, dengan pertolongan bantuan dari Allah. Wa qatala Dawuda Jaluta, dan Daud membunuh Jalut. Nah, ini Nabi Daud akhirnya yang membunuh Jalut. Ada pendapat yang mengatakan dalam pasukan Tolut ada Asiyah bersama 6 anaknya, sedangkan Daud adalah anak ketujuh yang masih muda dan bekerja sebagai penggembala kambing. Allah mewahyukan kepada nabinya bahwa Daudlah yang akan membunuh Jalut di tengah perjalanan menuju ke medan perang. Ada 3 buah batu yang menyapa Daud dan berkata, dengan kami engkau akan membunuh Jalut. Maka Daud membawa batu itu dan melemparkannya ke dalam Jalut hingga tewas. Tolut kemudian menikahkan Daud dengan putrinya, wa atahullahul mulka, dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, Nabi Daud ini, kekuasaan atau pemerintahan, yaitu Raja Bani Israel. Jadi ini sejarah bagaimana Nabi Daud jadi Raja Bani Israel karena beliau berhasil membunuh Tolut, membunuh Jalut. Dan Nabi Daud inilah nanti yang menjadi ayahnya Nabi Sulaiman. Anaknya lebih kaya lagi, lebih berkuasa lagi. Kalau ayahnya ini dari orang biasa, tapi kemudian karena bisa membunuh musuh, akhirnya jadi raja.
dari Raja Bani Israel. Sedangkan sebelum kekuasaan Daud, mereka tidak pernah berada di satu kepemimpinan raja. Wal hikmata, dan Allah memberinya hikmah, yaitu menyeru makhluknya ke jalan yang benar dan dengan hikmah yang diberikan kepadanya dari Tuhannya. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan padanya apa yang dikehendakinya, yaitu ilmu, hikmah, mukjizat dan hal-hal yang luar biasa. Maka walaula taf'ullah, maka seandainya tidak ada perlindungan dari Allah yang mengawasi dan memelihara aturan-aturannya di antara para hamba, walaula daf'ullah hinnasa ba'dhum bi ba'd, terhadap sebagian umat manusia, dan seandainya tidak ada perlindungan Allah terhadap sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, yaitu kezaliman sebagian yang lain orang dengan memberi kekuatan pertolongan kepada orang-orang yang terdolimi, la fasadatil ardu, maka rusaklah bumi ini, yang akan semakin menumbuhkan kehinaan, kerusakan, kedoliman, dan pembangkangan. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Maha memperbaiki keadaan hambanya, mempunyai karunia yang banyak kepada alam semesta, agar setiap penghuninya menjadi seimbang dan mapan tanpa ada persaingan satu sama lain dengan cara yang zalim. Jadi itulah caranya Allah menyeimbangkan kehidupan di dunia. Kalau ada yang zalim sekali, akan didatangkan orang yang akan menghabisi kezaliman itu. Supaya apa? Dunia ini terus seimbang ya. Kenapa? Karena Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Karena Allah memiliki karunia yang besar pada seluruh alam semesta. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.